Nawaitu saya datang ke sini hanya satu, silaturahmi dan ngalap barokah. PKB yang tahan bantingnya tidak terlalu kuat. Oke, di sini saja. Nah, kalau Purnomo City terus bendahara umum sahabat Arif dari PMI sudah tahan banting memang. Dari PMI sudah tahan banting. Makanya masuk Pemuda Pancasila. Ya agak bau-bau nggak jelas, oke lah gitu. Sudah Pemuda Pancasila, DPR-nya pun Nasdem. Saya kira termasuk yang tahan banting. Jadi kepada seluruh kader-kader PMI yang tahan banting, contohnya seperti Nusron. Ternyata ini isi sindiran dari Caimin kepada Nusron Wahid yang dekat dengan Habib Ba'alawi. Padahal Nusron Wahid sudah klarifikasi dekat dengan Habaib hanya untuk silaturahmi saja. Mari kita lihat videonya full 3 menit teman-teman semua. PKB yang tahan bantingnya tidak terlalu kuat. Oke, di sini saja. Nah, kalau Purnomo City terus bendahara umum sahabat Arif dari PMI sudah tahan banting memang. Dari PMI sudah tahan banting. Makanya masuk Pemuda Pancasila. Ya agak bau-bau nggak jelas, oke lah gitu. Sudah Pemuda Pancasila, DPR-nya pun Nasdem. Saya kira termasuk yang tahan banting. Jadi kepada seluruh kader-kader PMI yang tahan banting, contohnya seperti Nusron. Mana Nusron nggak datang? Saya semangat datang ini kadang-kadang karena Nusron juga. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Jadi mumpung nggak ada orangnya ini, Nusron Wahid kita kasih gelar teladan sepanjang zaman. Kenapa? Ada aja idenya, meskipun gagal juga gitu. Jadi idenya di situ. Gagal itu, tapi nggak gagal total. Gagal maksudnya idenya segini, hasilnya segini. Itu Nusron, itu luar biasa. Makanya semangat saya kalau ketemu Nusron itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Nah itu hebatnya PMI di situ. Saya mau cerita apa lupa sampai ini gara-gara Nusron. Nah saya mau merosting Fathan sebetulnya. Kenapa saya merosting Fathan? Karena saya sudah terlampau banyak di roasting oleh keadaan. Jadi wamen yang saya hormati terutama mana Aminuddin Ma'ruf, Faisal Reza, sahabat Juri. Ini wamen-wamen yang membuat saya agak terburuk. Karena dulu saya itu nggak pernah peduli dompet saya ada uang atau enggak. Saya kira termasuk yang tahan banting. Jadi kepada seluruh kader-kader PMI yang tahan banting, contohnya seperti Nusron. Mana Nusron nggak datang? Saya semangat datang ini kadang-kadang karena Nusron juga. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Jadi mumpung nggak ada orangnya ini, Nusron Wahid kita kasih gelar teladan sepanjang zaman. Kenapa? Ada aja idenya. Meskipun gagal juga gitu. Jadi idenya di situ.
Gagal itu, tapi nggak gagal total. Gagal itu maksudnya idenya segini, hasilnya segini. Itu Nusron. Itu luar biasa. Makanya semangat saya kalau ketemu Nusron itu. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Ya. Nah itu hebatnya PMI di situ. Saya mau cerita apa lupa sampai ini gara-gara Nusron. Ya. Nah saya mau merosting Fathan sebetulnya. Kenapa saya merosting Fathan? Karena saya sudah terlampau banyak dirosting oleh keadaan. Sekarang Nusron ini satu-satunya tokoh NU yang paling aktif di habaib. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu pada habaib. Nusron itu habaib sekarang. Itu luar biasa. Satu-satunya Nusron. Terus kiai-kiai itu sudah nggak begitu banyak dalil. Nusron dalil terus sekarang. Kalau sudah Nusron dalil, nah kita tunggu apa yang akan terjadi. Nawaitu saya datang ke sini hanya satu, silaturahmi dan ngalap barokah. Oke. Ya. Ya, tapi ini menteri yang sudah bermasyarakat, ya. Karena itu takkan nunggu kursi tidak mau, kita nunggu bawah tadi. Kemudian kita sholat berjamaah, ya juga hadir hall seminggu yang lalu ketemu di hallnya Habib Bakar Gresik. Ya. Nah, kita dengarkan dan beliau juga lulusan pondok. Ini seneng Pak ya. Dan alhamdulillah kita bisa mengikuti pengajian beliau, pengajian kitabnya Riyadhus Shalihin. Moga-moga kita semua dapat bersanad ilmu dari beliau. Begitu saya ditanya, berat dikasih ilmu bahasa Suryani, abot nanyakan kepada Nabi, naroskeun ka para Nabi. Satu kepada Nabi Adam alaihi wasallam. Assalamualaikum qali inna rahmatan fa'alai inna rahmatan ya Nabi. Alkum inna rahmatan ulama fa'alai inna kalima fil Allah. Nama huwa ajiri inna rahmatan la fa'alai ma fil suryani. La qali inna rahmatan fa'alai ruh mas qal alai kalima fil Allah. Nangis. Saya ini enggak bisa apa-apa. Karena apa itu amanah bukan beat. Terus menyelesaikan. Karena tulisan itu harus ada lisan dan fakta dan bukti. Ya. Betul atau tidak? Ternyata enggak gampang. Banyak orang keturunan asing di Indonesia niku lebih banyak neng pasar. Wong Indonesia Muslim keturunan Arab kathah teng pasar. Dodol minyak, dodol kain. Nggih napa nggih? Wong Cina sing kathah nggih teng toko. Wong Yaman sing kathah nggih teng pasar. Nek wong Jawa rata-rata memenuhi pondok. Pondok kula meh 100% ya Jawa. Pribumi. Pondok pundi-pundi itu artinya krono sing ngaji tahun-tahunan kuwi wong Jawa, sing mulang tahun-tahunan ikhlas gak dibayar ya wong Jawa. Maka saya katakan secara umum sing duwe ilmu tenan, secara umum sing ngalim tenan kuwi kiai-kiai ngeten iki. Ngoten lho. Paham napa mboten? Ada satu dua yang non kita alim tapi didik banget. Hanya kadang mereka memang menang wajah. Mbah Yai niki rapate ganteng lah kono
Ganteng. Mbah Yai niki rada ndelesep irunge, lah kono irunge bangir. Itu dia klarifikasi dari Gus Nusron Wahid mengenai kedekatannya dengan para Habib-Habib Ba'alawi. Ya memang beliau hanya silaturahmi saja bertemu dengan Habib Ba'alawi ya teman-teman. Luar biasa, Masya Allah.